Hai semuanya, balik sama Arik. Selamat datang di bagian kedua series performance testing, dan pada bagian kedua ini kita akan mempelajari mengenai pengenalan JMeter. Kita akan pelajari juga advantage dari JMeter itu apa aja, dan kita akan coba untuk melakukan instalasi untuk JMeter. Nah, jadi JMeter ini adalah aplikasi open source ya. Dia berbasis Java. Dan aplikasi ini itu didesain untuk melakukan load test functional behavior dan measure performance. In other word ya, dengan kata lain, JMeter ini adalah load testing tool untuk analyze dan measuring performance of variety of service. Dan dia ini pada awalnya itu fokusnya ke web application. Meskipun saat ini itu dia bisa lebih dari web application juga ya. Nggak cuma web apps. JMeter ini support variable parameterization. Variable parameterization ini memungkinkan kita untuk mengganti ya, misalkan path URL dengan variabel, atau kita juga bisa ganti request body ya pada data dengan data CSV yang kita punya gitu ya. Misalkan nanti teman-teman punya data CSV yang isinya nama negara, kode negara gitu-gitu ya. Kalian bisa masukin data di CSV itu ke request body untuk nanti datanya di hit ke performance testing. Selain variable parameterization, JMeter juga support assertions atau response validation. Kita nanti bisa cek apakah respons yang diberikan oleh server itu akurat dengan respons yang kita tentukan. Lalu ada per thread cookies, ada configuration variables, dan JMeter juga menyediakan berbagai macam reports ya di sini. Nah, ini adalah keunggulan dari Apache JMeter. Yang pertama itu dia itu memiliki open source license. Artinya kita tidak perlu biaya tambahan ya untuk menginstal aplikasi JMeter. Ini gratis dan license-nya juga open source gitu. Kemudian dia punya GUI yang cukup friendly. Secara umum untuk fitur-fitur utamanya itu bisa kita pakai dengan GUI-nya saja ya, tanpa ada coding tambahan untuk performance testingnya. Dan biasanya konsep-konsepnya ini cukup mudah dipahami sih, dan cukup mudah lah untuk digunakan ya. Lalu yang ketiga ini dia platform independent. Nah, karena JMeter ini berbasis Java, jadi dia bisa dijalankan di platform manapun ya, asalkan ada JVM yang terinstall di platform itu. Jadi dia requirement-nya ya, yang penting ada JVM-nya, bebas tuh, bisa Linux, OS-nya teman-teman bisa pakai Mac, bisa pakai Windows juga gitu. Yang penting dia udah terinstall JVM-nya. Lalu dia support multi-threading, jadi kita bisa melakukan performance testing dengan concurrent user, dan biasanya satu thread itu nanti akan mewakili satu user ya. Kemudian di JMeter ini kita bisa juga visualize test resultnya. Bisa kita tampilkan dalam bentuk tree, dalam bentuk table, atau dalam bentuk graph ya. Itu fiturnya udah disediain sama JMeter. Lalu berikutnya easy installation. Untuk instalasinya ini cukup mudah sebenarnya dan cukup cepat juga prosesnya. Terus dia highly extensible. JMeter ini punya namanya itu plugin manager, dan di plugin manager ini kita bisa mencari plugin-plugin yang diperlukan ya. Contohnya itu salah satu plugin yang cukup sering yang dipakai itu namanya Kafka ya. Jadi dengan plugin Kafka ini kita bisa langsung nge-put data dari JMeter tuh langsung masuk ke Kafka gitu. Seamless ya, tinggal download plugin aja. Kemudian dia punya unlimited testing capabilities, nggak ada limitasi dari softwarenya itu sendiri, jumlah testing yang dilakukan. Dan yang terakhir ini dia support multi-protokol. Dia nggak cuma support standar REST API aja ya, kayak HTTPS. Dia juga support FTP, dia support SMTP,
Terus dia support JDBC juga, sama dia support LDAP ya. Jadi bisa banyak use case-nya gitu. Nah, next kita lanjut ke instalasi JMeter. Nah, sebelum kita melakukan instalasi, make sure kalian tuh punya Java 8 Plus ya. Karena dia jalannya di JVM, jadi perlu Java. Dan untuk cek versi Java yang terinstall pada Windows, kalian tuh bisa ketikin komen ini ya, Java strip version di CMD. Ini misal coba aku contohin ya. Nah, kalian tinggal ketikin komen kayak gini aja. Kalau saat ini di komputerku itu terinstall Java versi 22, dan untuk ngerun JMeter itu minimal Java 8 ya. Jadi make sure kalian install dulu. Nah, ketika install Java ini sebenarnya bebas ya, nggak harus install JDK-nya. Kalian bisa juga install JRE aja gitu. Yang penting bisa running aja environment-nya. Untuk download JMeter itu nanti kalian bisa kunjungi link yang ada di sini. Nanti linknya aku taruh di description video. Dan ketika kalian buka ini, kalian pilih option untuk binaries ya, untuk download. Kecuali kalau kalian ingin modifikasi source code dari JMeter gitu ya, kalian boleh pilih option source gitu ya. Coba kita klik aja linknya. Nah, ini dia link downloadnya ya. Di sini kan ada dua option ya, ada binaries sama ada source. Kalau kalian nggak mau modifikasi source code-nya, itu pilih yang binaries aja ya. Defaultnya dia juga pilihnya yang binaries ya. Nah, ini pilih zip aja. Kalau Mac OS, setauku dia pakai yang .tgz ini ya. Sama Linux juga sama. Kalian pilih zip. Nanti tinggal tunggu aja ini ke download ya. Cuma kebetulan aku ini udah download sebenarnya. Jadi kalau kalian udah ke download nanti ya di file yang download ini, kalian bebas mau pindahin di mana. Kalau aku sih aku taruh dokumen sih, tapi sebenarnya bebas sih. Mungkin lebih baik ditaruh di C aja ya, bareng sama folder yang lain ya, ditaruh di C aja. Cuma ini kebetulan aku taruh sini. Kalian nanti tinggal ekstrak aja zipnya nih, kalau udah ada nih ekstrak zipnya. Ini kan di download ya. Nah, tinggal ekstrak zipnya, nanti muncul seperti ini. Kalian pilih ke folder bin, terus di folder bin itu kalian cari yang tipe filenya executable jar file ya, yang .jar. Nah, namanya Apache JMeter. Ini kalian boleh bikin shortcut juga sih sebenarnya. Let's say kita send shortcut ke desktop ya, biar ada shortcutnya. Dan untuk ngejalanin JMeter, kalian double klik yang jar filenya ya. Nah, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Kalau tampilannya udah seperti ini, itu harusnya udah sukses installation ya. Nanti kalian bisa tinggal tambah-tambahin thread group, tambah-tambah let's say sampler gitu ya. Ya, macam-macam lah bisa dimainin. Oke, mungkin dari aku itu dulu untuk pengenalan dasar JMeter sama instalasinya. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh like, share, dan subscribe. Kalau kalian ada yang mau ditanyain atau ada saran terkait video ini, boleh kalian drop di kolom komen ya. Thank you semuanya buat yang nonton sampai akhir. Sekian dari aku, dan semangat terus belajar ya.